Selamat pagi Ibu atau Bapak dosen pengampu mata kuliah kimia medisinal, dan selamat pagi untuk teman-teman semua. Kami dari kelompok 5 kelas A2A akan mempresentasikan materi dengan judul Depresan Susunan Saraf Pusat. Sebelum memulai, izinkan kelompok kami menyiapkan panganjali umat. Om Swastiastu. Berikut merupakan nama dari kelompok kami. Ini merupakan overview materi hari ini. Penekan susunan saraf pusat merupakan senyawa yang dapat menghambat sistem saraf pusat, di mana umumnya mekanisme kerja obat melalui penurunan jumlah transmitter yang dirilis oleh impuls saraf, sehingga menyebabkan penurunan respon dari membran postsinaptik dan penurunan pergerakan ion yang menyebabkan penurunnya rangsangan susunan saraf pusat. Berdasarkan efek farmakologinya, obat penekan susunan saraf pusat dibagi menjadi 5 golongan, yaitu anestetika sistemik, sedatif hipnotik, relaksasi pusat, antipsikotik, dan anti kejang. Mekanisme kerja berdasarkan golongan obat. Golongan anestetika sistemik bekerja menekan sistem saraf pusat secara tidak selektif, dan aktivitasnya lebih ditentukan oleh sifat kimia fisika obat. Golongan sedatif hipnotik bekerja dengan mempengaruhi fungsi pengaktifan retikula, rangsangan pusat tidur, dan menghambat fungsi pusat. Golongan relaksan pusat, yaitu relaksan otot rangka, bekerja secara sentral pada otak dan saraf tulang belakang. Golongan antipsikotik bekerja sebagai antagonis pada reseptor dopamin, memblok dopamin, sehingga tidak dapat berinteraksi dengan reseptor. Golongan anti kejang serupa dengan anestetika sistemik dan sedatif hipnotik, termasuk obat yang tidak spesifik, yang efek farmakologinya berdasarkan sifat kimia fisika obat. Farmakokinetik dan farmakodinamik. Golongan anestetika sistemik dengan contoh ketamin. Farmakokinetik diberikan secara oral, nasal, rektal, subkutan, dan epidural. Lebih larut lemak, proses redistribusi berlangsung cepat. Mengalami biotransformasi di hati, dan waktu paruh eliminasi yang relatif pendek. Farmakodinamik meningkatkan tekanan darah arteri, denyut jantung, dan cardiac output. Lalu meningkatkan konsumsi oksigen otak, cerebrospinal, dan tekanan intrakranial. Pada golongan sedatif hipnotik dengan contoh benzodiazepin. Farmakokinetik diberikan secara oral, intramuskular, dan intravena. Larut lemak, redistribusi cukup cepat. Biotransformasi benzodiazepin menjadi produk akhir glukuronidase yang larut air. Ekstraksi hepatik yang lambat dan VD besar menyebabkan eliminasi waktu paruh yang panjang. Farmakodinamik diberikan secara tunggal akan menurunkan tekanan darah arteri, cardiac output, dan resistensi pembuluh darah perifer yang ringan. Golongan relaksasi pusat dengan contoh diazepam. Farmakokinetik dapat diberikan secara oral. Fase distribusi awal memiliki waktu paruh kira-kira 1 jam. Di metabolisme di hati dan metabolitnya diekskresikan melalui urin, terutama sebagai konjugat glukuronida. Farmakodinamik menghasilkan efek menenangkan pada otak dan ditemukan dalam konsentrasi yang tinggi pada korteks dan sistem limbik. Golongan antipsikotik dengan contoh risperidon mudah diserap dari saluran gastrointestinal, didistribusikan ke ASI di metabolisme di hati secara ekstensif. Ekskresi terjadi melalui urin dan sebagian kecil melalui feses. Farmakodinamik pada pemberian dengan dosis subterapeutik 1 mg risperidon ditemukan menempati 50% reseptor dopamin D2 di striatum dan 60% reseptor serotonin 5-HT2 di korteks frontalis. Golongan anti kejang fenitoin. Farmakokinetik, absorpsi fenitoin yang diberikan per oral berlangsung lambat. Distribusi obat ke berbagai bagian tubuh ternyata tidak sama. Misalnya, konsentrasi fenitoin di otak ternyata 1-3 kali dari konsentrasi di plasma. Fenitoin diekskresi bersama empedu, kemudian mengalami reabsorpsi dan biotransformasi lanjutan, dan diekskresi melalui ginjal. Farmakodinamik, fenitoin memblokade dan mencegah potensiasi post-tetanik, membatasi perkembangan aktivitas serangan yang maksimal, dan mengurangi penyebaran serangan. Hubungan kuantitatif atau kualitatif struktur dengan aktivitas obat yang dimiliki dari masing-masing obat yang dikaitkan dengan gugus fungsional yang dimiliki, di mana akan mempengaruhi aktivitas farmakologi obat. Salah satu obat yang memiliki hubungan kuantitatif atau kualitatif struktur dengan aktivitas obat yaitu golongan sedatif hipnotik, golongan relaksasi pusat, dan golongan antipsikotik.
Golongan sedatif hipnotik, di mana struktur sedatif dan hipnotik pada umumnya mengandung gugus-gugus, yaitu gugus non-ionik dan gugus hidrokarbon, di mana bila gugus A dan B tersebut digabungkan didapatkan nilai jumlah atau log P plus 2 sehingga dihasilkan efek penekan sistem saraf pusat yang mendekati ideal. Golongan sedatif hipnotik turunan barbiturat, di mana dengan contoh obat fenobarbital yang memiliki pKa 7,4 pada pH fisiologis lebih dari 50% terdapat dalam bentuk tidak terionisasi sehingga mudah menembus jaringan lemak dan menunjukkan aktivitas sebagai penekan sistem saraf pusat. Sedatif hipnotik turunan benzodiazepin. Pemasukan gugus metil pada posisi 1 akan meningkatkan aktivitas. Bila substituen lebih besar dari metil, terjadi penurunan aktivitas. Hal itu terjadi pada modifikasi cincin B. Lalu pada modifikasi cincin A, yaitu pemasukan substituen penarik elektron pada posisi 7 dapat meningkatkan aktivitas, sedangkan pemasukan gugus pendorong elektron pada posisi tersebut akan menurunkan aktivitas. Golongan relaksasi pusat turunan propandiol. Terlihat bahwa substitusi gugus-gugus metil, metoksi, dan klorida pada inti aromatik dapat meningkatkan aktivitas obat. Golongan antipsikotik. Menurut Janssen, obat antipsikotik secara umum mempunyai dua gambaran struktur yang dipandang penting untuk menimbulkan aktivitas, yaitu rantai lurus dan cincin heterosiklik. Antipsikotik turunan fenotiazin, di mana gugus pada R2 dapat menentukan kerapatan elektron sistem cincin. Substitusi pada R2 dengan gugus Cl atau CF3 akan meningkatkan aktivitas. Antipsikotik turunan fluorobutyroferon. Penggantian gugus keto dengan gugus-gugus tioketon, olefin, dan atau fenoksi akan menurunkan aktivitas tranquilizer. Reduksi gugus karbonil juga akan menurunkan aktivitas. Kesimpulan, obat-obat yang bekerja pada susunan saraf pusat dapat memberikan efek berupa penekan susunan saraf pusat dengan menghambat aktivitas susunan saraf pusat. Pada umumnya, mekanisme kerja obat sebagai penekan aktivitas susunan saraf pusat melalui penurunan jumlah transmitter yang dirilis oleh impuls saraf sehingga menyebabkan penurunan respon dari membran postsinaptik dan penurunan pergerakan ion yang menyebabkan menurunnya rangsangan susunan saraf pusat. Adanya hubungan kuantitatif atau kualitatif struktur dengan aktivitas obat yang dimiliki dari masing-masing obat serta adanya modifikasi molekul merupakan suatu usaha untuk memberikan suatu efek yang lebih ideal dari suatu obat. Ini merupakan rujukan daftar pustaka yang digunakan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Kami tutup dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om.